Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lili Anasari dengan NIM 2114030077 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi pendidikan. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan pengertian komunikasi. Komunikasi merupakan sebagai suatu ide atau proses pertukaran ide, pesan dan kontak serta interaksi sosial. Melalui komunikasi, manusia bisa mengenal satu sama lain, menjalin hubungan, membina kerja, saling mempengaruhi, bertukar ide dan pendapat, serta mengembangkan suatu masyarakat dan budaya. Bisa dikatakan bahwa komunikasi ini memiliki peran penting dalam kehidupan manusia, dan manusia yang tidak berkomunikasi akan sulit berkembang dan bertahan. Selanjutnya, secara lebih detail, komunikasi antara manusia yang dimaksud adalah komunikasi yang menggambarkan bagaimana seseorang menyampaikan sesuatu pesan atau informasi lewat simbol-simbol verbal dan atau non-verbal kepada orang lain sehingga penerima pesan tersebut terjadi perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan sesuai dengan tujuan dan maksud si pengirim pesan. Kemudian prosesnya bisa satu arah, interaksi maupun transaksi. Karena begitu luasnya komunikasi yang dilakukan oleh manusia dan agar tidak tumpang tindih, maka bidang kajian yang lain, maka jenis komunikasi manusia atau human communication yang dimaksud adalah komunikasi dalam praktik pendidikan dan pembelajaran. Di dalam komunikasi terdapat 3 komponen utama, yaitu si pengirim pesan, pesan, dan penerima pesan. Apabila di antara ketiga komponen tersebut salah satunya tidak ada, maka tidak dapat dikatakan itu sebagai komunikasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan pentingnya komunikasi. Menurut pakar ilmu komunikasi, Harold D. Laswell, ada 3 hal yang menyebabkan manusia itu perlu berkomunikasi dalam kehidupannya. Yang pertama, hasrat manusia untuk mengontrol lingkungannya. Melalui komunikasi, manusia bisa mempelajari, memelihara, memanfaatkan segala sesuatu yang ada di lingkungannya, serta menghindari hal-hal yang mengancam kehidupannya. Yang kedua, upaya manusia untuk beradaptasi dengan lingkungan. Dalam kacamata ilmu geografi, pernah dijelaskan bahwa keberlanjutan kehidupan manusia di muka bumi ini sangat ditentukan oleh kemampuan mereka bertahan dan beradaptasi dengan lingkungannya. Baik beradaptasi dengan aspek fisik seperti cuaca dan iklim, topografi atau relief, gejala dan bencana geologi, maupun beradaptasi dan bertahan dalam iklim kompetisi dengan sesama manusia. Kemudian yang ketiga, upaya untuk melakukan transformasi warisan sosialisasi. Keberlanjutan suatu masyarakat dari satu generasi ke generasi berikutnya harus dilakukan dengan pertukaran dan pewarisan pengetahuan, budaya, nilai, normal, perilaku, maupun peranan. Cangara juga menyatakan bahwa sebaiknya semua manusia mempelajari ilmu komunikasi karena hal tersebut akan mendatangkan manfaat bagi manusia. Adapun manfaat tersebut, yang pertama, komunikasi yang baik dengan orang lain akan membantu orang tersebut dalam karir maupun pergaulan. Karyawan yang bisa berkomunikasi dengan baik akan lebih mudah mendapatkan promosi di tempat kerja. Orang yang berkomunikasi dengan baik akan mudah diterima dengan baik dan disenangi banyak orang. Singkat kata, terampil berkomunikasi akan membuka pintu silaturahmi dan persahabatan. Kemudian manfaat yang kedua, komunikasi yang baik akan menempatkan seseorang pada posisi yang dihormati dan dihargai. Kemudian manfaat yang ketiga, komunikasi yang baik dan memberikan peluang dan potensi keberhasilan. Pentingnya berkomunikasi juga ditekankan oleh seorang pakar yang bernama Ruben dan Stewart, yang menyatakan bahwa komunikasi adalah kegiatan mendasar bagi seorang untuk kehidupan pribadi, sosial, maupun profesional. Komunikasi perlu dipelajari agar
komunikasi itu berjalan dengan efektif dan efisien. Eh, Komunikasi itu bisa bagi seseorang yang normal, sama dengan bernafas yang terjadi serta-merta jika ada halangan kesehatan maupun cacat. Namun, komunikasi yang dimaksud di sini adalah komunikasi yang mampu menempatkan diri seseorang dengan baik dalam kehidupan pergaulan maupun kehidupan yang lainnya. Selanjutnya saya akan membahas konseptualisasi komunikasi. Yang pertama, komunikasi sebagai tindakan satu arah. Konsep ini dapat dipahami sebagai suatu proses linear yang dimulai dengan sumber informasi atau pengirim informasi dan berakhir pada penerima informasi, sasaran maupun tujuannya. Konsep ini dimaklumi sebagai proses penyampaian informasi satu arah dari seseorang atau lembaga kepada orang lain atau sekelompok orang, baik secara langsung ataupun tatap muka maupun melalui media seperti televisi, surat kabar, radio maupun media sosial lainnya. Pemahaman komunikasi sebagai proses searah ini dikemukakan oleh seorang pakar yang bernama Michel Bourgon yang menyatakan bahwa komunikasi dianggap sebagai tindakan yang disengaja atau intentional action yang dilakukan seseorang untuk menyampaikan informasi demi memenuhi kebutuhan si penyampai atau informasi tersebut menjelaskan sesuatu kepada orang lain atau membujuknya untuk melakukan sesuatu. Dapat disarikan bahwa komunikasi sebagai tindakan satu arah adalah penyampaian informasi secara efektif dan mengisyaratkan bahwa komunikasi bersifat instrumental dan persuasif. Kemudian yang kedua, komunikasi sebagai interaksi. Dalam konsep ini, komunikasi dijelaskan sebagai suatu bentuk interaksi yang berarti saling mempengaruhi atau mutual influence. Pandangan ini menyetarakan komunikasi dengan proses sebab akibat atau aksi reaksi yang arahnya bergantian. Seseorang menyampaikan pesan, baik verbal maupun non-verbal. Seseorang penerima bereaksi dengan memberikan jawaban verbal atau menganggukkan kepala. Kemudian, orang pertama bereaksi lagi setelah menerima respon atau umpan balik dari orang kedua atau si penerima ataupun begitu seterusnya. Kemudian, antara si pengirim dan si penerima. Antara si pengirim dan si penerima pesan saling memainkan peran yang setara. Ada kalanya mereka bertukar posisi untuk berkomunikasi yang dapat ditambahkan yaitu adanya umpan balik atau feedback. Umpan balik atau feedback ini adalah apa yang disampaikan penerima pesan kepada sumber yang sekaligus penerima pesan. Kemudian yang ketiga, komunikasi sebagai interaksi. Untuk menguatkan pemahaman tentang konsep komunikasi sebagai interaksi, adapun beberapa pakar yang menjelaskan tentang pemahaman ini. Yang pertama, John Wenberg yang menyatakan bahwa komunikasi adalah usaha untuk memperoleh makna. Kemudian yang kedua, Donald Baker dan Loren yang menyatakan bahwa komunikasi atau manusia adalah berbagai informasi antara dua orang atau lebih. Kemudian tokoh atau pakar yang ketiga, Diana dan Phil Backlund yang menyatakan bahwa komunikasi adalah proses yang terus berlangsung dan dinamis, menerima dan mengirim pesan dengan tujuan berbagai makna. Kemudian, terkait dengan dunia pendidikan dan pembelajaran, konseptualisasi komunikasi yang dipraktikkan dalam aktivitas manusia. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih kurangnya saya minta maaf, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.